Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Pintar Rezeki. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi IPA kelas 8 yaitu gelombang. Nah, teman-teman, gelombang ini sangat erat kaitannya dengan getaran ya. Materi getaran sudah saya bahas pada video sebelumnya. Jadi, kalau teman-teman masih belum menonton materi tentang getaran, silahkan tonton pada video saya sebelumnya. Baik, kita langsung saja masuk ke materi gelombang. Tapi sebelum kita masuk ke materi ini, jangan lupa video ini di subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Langsung saja kita bahas tentang gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jenis-jenis gelombang berdasarkan arah getarnya. Yang pertama, gelombang transversal. Yang kedua, gelombang longitudinal. Nah, di sini kita akan bahas jenis-jenis gelombang satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah gelombang transversal. Pengertian gelombang transversal. Kita perhatikan dulu gambar yang ada di sini ya, apa hubungannya dengan kalimat yang ada di atas. Kalau kita lihat dari gambar ini, ada gambar gelombang seperti ini, dan kemudian arah ke atas dan ada arah ke kanan. Arah ke atas ini disebut dengan arah vertikal, dan arah ke kanan ini disebut dengan arah horizontal. Jadi, pengertian gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Berarti arah rambat ini tegak lurus dengan arah getarnya. Jika arah getarnya vertikal, maka arah rambatnya horizontal. Nah, itulah yang disebut dengan gelombang transversal. Sekarang perhatikan komponen-komponen gelombang transversal berikut ini. Jika ada titik A, B, C, D, dan E, maka A, B, C ini adalah lembah gelombang. Kemudian dari C, D, dan E itu adalah bukit gelombang. Satu lembah dan satu bukit kita sebut sebagai satu gelombang. Ingat ya, satu lembah dan satu bukit kita sebut sebagai satu gelombang. Panjang satu gelombang kita sebut sebagai panjang gelombang atau dilambangkan dengan lambda. Nah, lambda itu lambangnya seperti ini ya. Lambda itu adalah panjang gelombang. Jadi, setiap satu gelombang harus terdiri dari satu lembah dan satu bukit gelombang. Kemudian, jenis-jenis gelombang yang berikutnya adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya berimpit dengan arah getar. Jadi, baik arah getar maupun arah rambatnya sama-sama horizontal ataupun sama-sama vertikal. Gelombang longitudinal ini tersusun atas rapatan-rapatan dan regangan-regangan yang tersusun berselang-seling. Mari kita perhatikan komponen-komponen gelombang longitudinal berikut ini. Rapatan akan selalu bersebelahan dengan regangan. Begitu terus selang-seling ya. Nah, setiap satu gelombang harus tersusun atas satu rapatan dan satu regangan. Jadi, satu rapatan dan satu regangan itulah satu gelombang. Rapatan akan selalu bersebelahan dengan regangan. Begitu terus selang-seling ya. Nah, setiap satu gelombang harus tersusun atas satu rapatan dan satu regangan. Jadi, satu rapatan dan satu regangan itu adalah satu gelombang.
Jadi kalau di dalam gelombang longitudinal dikatakan satu gelombang adalah adanya satu rapatan dan satu regangan. Seperti ini. Ya, ada satu regangan dan satu rapatan. Nah, ini yang dikatakan dengan satu gelombang longitudinal. Jumlah panjang satu rapatan dan satu regangan itu kita sebut panjang gelombang atau lambda, sama seperti gelombang transversal tadi, yaitu satu panjang gelombang itu disebut dengan lambda. Ini sama dengan panjang gelombang. Selanjutnya, jenis-jenis gelombang berdasarkan mediumnya. Ada dua, yang pertama yaitu gelombang mekanik. Adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium. Misalnya gelombang pada air dan gelombang pada bunyi. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Adalah gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium. Misalnya gelombang cahaya. Cahaya tidak memerlukan medium untuk perambatannya sehingga disebut dengan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, cepat rambat gelombang atau dilambangkan dengan V adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam selang waktu tertentu. Cepat rambat gelombang dapat dirumuskan dengan V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda dikali F, di mana T besar adalah periode gelombang dalam satuan sekon, F frekuensi gelombang dalam satuan hertz, V cepat rambat gelombang dalam satuan meter per sekon, dan lambda adalah panjang gelombang dalam satuan meter. Baiklah teman-teman, selesai sudah materi kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan pada video sebelumnya tentang contoh-contoh soal ya. Jangan lupa videonya di subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.